wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, para wargi sadayana, alhamdulillah di pertengahan bulan Silih Mulud, Jumadil Akhir, urang sadaya biasa kepang deui kempel ngariung dina raraga thalabul ilmi silaturahmi sareng ngalaksanakeun berbagai aktivitas ibadah sanesna. Senin kalima sasi Oktober, alhamdulillah kurang ngebahas sakedik ayat suci Al-Quran, terutami hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, dengan fasilitas jiwa dan harta. Mangga orang awaskeun ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat As-Saff nyabunya ayat 10 dugi ka 11 dua ayat. Hei orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Alhamdulillah, Ibu, ayat membimbing kita untuk selalu menggunakan fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, yaitu kita di sini diwajibkan
untuk yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua kepada Rasul Allah, yang ketiga berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah bi amwalikum dengan harta, wa anfusikum dengan jiwa. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi yang dipanggil dengan ayat ini adalah orang-orang yang beriman, karena dikaitkan dengan agar kita terhindar dari azab yang pedih. Kita seringkali mendapatkan penjelasan dari hadis Rasulullah SAW bahwa nanti ada 7 golongan umat manusia yang akan mendapat perlindungan Allah, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Jadi bayangkan oleh kita semua situasi yang sangat mencekam pada saat kita dihisab nanti. Nah, hanya ada orang-orang yang akan selamat dari situasi yang mencekam itu, yaitu 7 golongan manusia. Kalau di dalam ayat ini dijelaskan kita harus bisa menyelamatkan diri dari suatu keadaan di mana pada saat itu ada azab yang pedih, yaitu yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jiwa raga itu al-anfus nyebutnya. Hari infak atau berjihad dengan al-anfus dengan jiwa raga. Naon misalnya bu contohnya berjihad dengan jiwa. Ibadah yang menggunakan fasilitas jiwa kita. Contohnya apa? Ibadah dengan hati, ibadah dengan lisan, ibadah dengan anggota badan, tangan, kaki dan lain sebagainya. Maka kita bisa menginventarisir berbagai macam ibadah yang kita lakukan dengan jiwa kita. Alhamdulillah bunya, orang di pasihan sehat, orang di pasihan jiwa raga anu sakieu berharga. Oleh karena itu kita manfaatkan jiwa raga kita itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang pertama jihad itu adalah dengan jiwa raga, al-anfus. Nah, yang kedua amwal itu dengan harta. Nah, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya fokus saja kepada ibadah yang berkaitan dengan harta, yaitu al-amwal. Jadi jihad dengan al-amwal, ya, dengan harta. Ya, dari mulai kita sedekah, infak, sedekah, berkurban, ya Bu ya, dan lain sebagainya itu adalah jihad dengan harta. Nah, jihad dengan harta ini tentu saja semuanya itu bisa kita lakukan dengan berbagai hal, ya. Salah satunya adalah tentu saja zakat, infak dan sedekah. Semua sedekah itu bagus. Namun demikian, ada beberapa kisi-kisi, ada beberapa hal supaya sedekah kita itu termasuk dalam kategori sedekah yang diterima, sedekah yang afdol, sedekah yang utama. Nah, oleh karena itu nanti ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita supaya sedekah kita itu menjadi sedekah yang diterima Allah. Mangga awaskan ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas.
ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabah. فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan menghitung-hitungnya dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Seperti orang yang bersedekah dengan ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu tertimpa hujan lebat sehingga ditinggalkan dalam keadaan bersih lagi. Mereka tidak mampu untuk memperoleh apapun dari usaha mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 264. Nah, ibunya. Jadi sekali deui jihad itu pertama dengan apa Bu tadi? Jiwa raga. Nominal jiwa dengan apa? Al-anfus. Yang kedua jihad dengan harta benda. Al-amwal. Nah, kita fokus pada malam hari ini yaitu jihad dengan al-amwal. Nah, yang pertama sedekah kita itu agar menjadi sedekah yang apa tadi? Yang afdal, yang diterima oleh Allah, maka motivasinya, niatnya harus karena Allah. Di dalam ayat yang barusan kita baca, surat Al-Baqarah ayat 264 itu, sedekah kita itu menjadi sia-sia jika ya Bu, debu dina batu, datang hujan, leungit tanpa lebih hilang tanpa karena ya Bu. Jadi tidak ada apa-apa, tidak hasil ada apa-apa di sana itu yang kita sedekahkan itu tidak diperhitungkan oleh Allah, itu sia-sia. Nah, karena motivasinya di sini apa? Yaitu menghitung-hitung, terus apa? Tidak karena Allah, bahkan menyakiti orang yang diberi sedekah. Rajin sedekah tapi dengan kata-kata yang menyinggung perasaan yang diberi gitu ya Pak ya. Nah, jadi di sini adalah sedekah yang sia-sia. Nah, jadi walaupun kita itu dalam hitungan nominal uang itu mungkin bersedekah dalam jumlah yang besar, tetapi karena nawaitunya, karena motivasinya bukan karena mencari ridho Allah, bisa jadi misalnya kita memberi tapi ada niat, ada motivasi karena zaman sekarang misalnya politik lah ya, karena ingin dukungan, jadi bukan semata-mata karena lillahi ta'ala gitu ya. Kita memberikan infak kepada seseorang tapi dengan harapan supaya ada balasan yang lebih baik dari orang tersebut. Jadi ada pamrih kepada manusia gitu ya. Bukan semata-mata mencari ridha Allah. Jadi yang pertama Bu apa? Niatnya dan motivasinya suci murni karena mencari ridha Allah. Jadi jangan karena ria begitu ya, ingin dipuji orang, ingin dipuji manusia. Tapi bolehkah kalau misalnya DKM mengumumkan sedekah dari si A dari si B? Boleh juga bersedekah itu diumumkan gitu ya. Tapi niat daripada orang yang bersedekah itu harus betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Mangga awaskeun ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidaklah kalian akan mencapai kebaikan atau surga sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Nah, dan apapun yang kalian infakkan walaupun hanya sedikit, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Al-Imran ayat 92. Tanu kadua mah supaya sedekah itu afdol diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah itu harus dengan harta yang kita cintai. Jangan sampai bersedekah memberi sesuatu nuku urang oge geus teu anggo kitunya, geus teu dituang. Itu podir. Jadi harus apa yang kita cintai. Ari urang mencintai artos, Bu, cinta ke artos. Ya artinya yang sangat digandrungi gitu ya, yang sangat kita sayangi untuk dikeluarkan lah. Nyaah upami dikeluarkeun. Nah, sedekah yang afdol itu manakala kita mensedekahkan sesuatu yang kita cintai. Ibunya. Jadi anu ku urang oge nyaah, ka nyaah gitu. Gitu ari cawor Paudin mah tadi eta mah heureuna kitunya. Heureuna. Nah, jadi artinya sesuatu yang dibolehkan untuk kita sedekahkan, barang-barang yang dibolehkan untuk kita sedekahkan dan itu masuk dalam kategori yang kita cintai. Anu katilu, sedekah yang afdol itu adalah sedekah anu parantos dibahas dina pertemuan anu ti payun masih emut surat Al-Munafiqun ayat 11. Barho. Naon Ibu nih anu saur abdi teh geuning beri aja waktu sebentar untuk membuat katakanlah surat wasiat gitunya, abdi teh gaduh sawah, abdi teh gaduh emas, bahkan aya harta tabungan anu can diwartoskeun ka keluarga. Abdi teh beri kesempatan barang 5 menit, barang 1 jam, barang 1 hari untuk menginfakkan, untuk mensedekahkan itu semua. Naon hartos tambu? Berinfak, bersedekah selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, selagi kita masih hidup. Da ari geus rek maot mah banyak orang yang merasa menyesal, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi jangka sekedap aja lah untuk bersedekah. Hanya kali bukan dina surat Al-Munafiqun anu kantos ku urang dibahas teh nyebutnya. Memohon kepada Allah itu untuk ditangguhkan kematiannya. Karena apa? Mau bersedekah. Nah, jadi nukatilu bersedekah dalam keadaan masih sehat, masih kuat, banyak keinginan, masih seueur keneh kebutuhan urang oge gitu kan, masih seueur keneh biayaaneun urang oge. Tah sedekah yang afdol itu adalah sedekah dalam situasi di mana kita masih muda, masih kuat, masih banyak kebutuhan. Ari geus kolot mah nyabunya rek maot ye rek bapak teh rek maot, emak teh rek maot tangke cenah eta kasih anukeun, ieu kasih anukeun kitu kan. Kadang-kadang kitanya sendiri sudah naon kitu teh da moal menikmati da geus kolot gitu. Justru sedekah yang utama itu manakala kita masih sangat membutuhkan dengan benda-benda tersebut dengan harta tersebut. Anu kaopat, sedekah yang utama itu adalah bersedekah dengan sesuatu yang manfaatnya terus mengalir. Jadi ada hadis Rasulullah anu sering diawaskeun ku para kiai, para ustad, ada 3 amalan nya punya.
di mana pahalanya itu terus mengalir, dan salah satunya itu adalah sedekah jariyah. Ada ulama menyebutkan, Pak Ustadz, bahwa sedekah jariyah itu adalah wakaf. Jadi seseorang mewakafkan hartanya untuk pembangunan misalnya sekolah, masjid gitu kan, madrasah, nyebunya. Janten si fasilitas itu terus dianggo untuk syiar Islam, untuk beribadah kepada Allah. Maka orang yang mewakafkan itu akan mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Luar biasa. Jadi sekali deui Bu, naon? Infak sedekah anu afdol teh paling tidak ada 4 kriteria, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, niatnya, nawaitunya karena Allah. 2, menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Yang ketiga, berinfak di mana kita sendiri masih banyak kebutuhan, masih sehat, masih kuat. Dan yang keempat, infak sesuatu yang pahalanya terus mengalir walaupun kita itu sudah meninggal, yaitu yang disebut dengan sedekah jariyah. Dan salah satu hal yang dikategorikan sebagai sedekah jariyah itu adalah wakaf. Mangalah wakaf ya, sekarang banyak sekali ajakan-ajakan untuk kita berwakaf, walaupun katakanlah dengan hanya beberapa saja, tetapi itu insya Allah manfaatnya luar biasa. Misalnya mewakafkan uang untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah dan lain sebagainya. Alhamdulillah di Masjid Ashifa juga ya, kegiatan wakaf ini sudah diadministrasikan dengan baik dan sudah mendapatkan catatan di lembaga yang memang ditunjuk oleh Majelis Ulama. Mangga teraskan Bu. Nah, bersedekah itu dengan banyak hal ya, tapi ada hadis Rasulullah ya. Hadis Rasulullah yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bersedekah yang paling utama itu antara lain adalah bersedekah dengan air. Nah, jadi kadang-kadang ya kita melupakan hadis ini ya. Bersedekah dengan air adalah termasuk sedekah yang paling utama. Sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sakyul ma." Jadi memberikan air. Nah, hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari orang masuk ercai cenah kumaha makna sedekah dengan air. Nah, ya. Jadi kita memaknai hadis ini dengan lebih luas ya, lebih komprehensif. Ya punya bukan dimaknai bahwa kita memberi air, itu juga secara langsung begitu, memberikan air ya kepada orang yang kehausan, itu adalah sedekah yang paling utama. Di dalam Al-Qur'an ya, waja'alna minal ma'i kullasain hayy. Kami jadikan air sebagai sebab kehidupan segala sesuatu. Surat Al-Anbiya ayat 30. Allah mengingatkan kita akan nikmat diturunkannya air dari langit yang darinya lah manusia meminumnya. Waladi anjala minas sama ima alakum minhu sarobun. Nah, dialah Allah yang menurunkan air dari langit untuk kalian, yang darinya lah kalian minum. Surat An-Nahl ayat 10. Air yang Allah turunkan dari langit adalah air yang suci, lagi mensucikan. Wa anjalna minas sama ima'an tahura. Nah, jantan di beberapa ayat itu pertama kita menyadari bahwa air itu adalah anugerah yang sangat besar bagi kita ya. Kebutuhan setelah oksigen itu adalah air ya. Kita sehari semalam itu bisa mengkonsumsi air berapa liter, coba kita bayangkan. Dan sekarang kita berada di situasi di mana banyak saudara-saudara kita yang kesulitan air. Nah, apa makna sedekah dengan air? Bisa dimaknai luas, bisa dimaknai bahwa tadi hanya sekedar memberikan air kepada orang yang kehausan, tapi jauh lebih daripada itu ya, bersedekah dengan air itu adalah kita berupaya menciptakan situasi keadaan di mana air itu nanti bisa lebih melimpah dan lebih terjaga dari polusi sehingga bisa diminum.
Nah, oleh karena itu, maka relevan sekali kalau kita mentadaburi surat Rum ayat 41. Mangga awaskan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, ayat ini menegaskan bahwa telah terjadi kerusakan di muka bumi karena tangan-tangan manusia, ya, karena keserakahan manusia, gitu kan? Apa yang dimaksud kerusakan di muka bumi itu banyak hal, dan salah satunya kerusakan di muka bumi itu adalah banyak air yang tercemar sekarang ini. Dan banyak sekali yang tadinya merupakan sumber-sumber air, gitu kan, menjadi kering karena pepohonan yang rindang di pegunungan yang seharusnya tumbuh subur itu menjadi kekeringan. Karena apa? Karena keserakahan manusia, menebang pohon dan lain sebagainya. Nah, Allah memperingatkan kepada kita di dalam surat Rum ayat 41 itu banyak sekali terjadi kerusakan di muka bumi itu karena tangan-tangan manusia. Nah, jadi ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu sebagai umat Islam menjadi insan yang merusak lingkungan. Ini dikecam sekali oleh Allah di dalam surat Rum ayat 41. Nah, jadi memberikan sedekah dengan air itu bisa dimaknai langsung, bisa dimaknai dalam arti yang luas. Bagaimana kita bersama-sama menjaga lingkungan kita agar air itu bisa tersedia dengan jumlah yang banyak dan bersih, tidak tercemar. Nah, coba bayangkan kita sebagai orang Bandung, Bapak, malu ada suatu pengumuman bahwa ternyata ya Sungai Citarum itu termasuk sungai yang pencemarannya tinggi. Bahkan paling tinggi di Indonesia, itu paling tercemar itu sungai yang ada di Kota Bandung ini. Padahal sungai yang ada di Kota Bandung itu salah satu airnya itu dari kita, dari atas. Jadi membuang sampah ke sungai gitu ya, airnya itu menjadi menjadi tercemar, membuang limbah ke sungai gitu ya, jadi airnya tercemar. Nah, gitulah. Nah, jadi lingkungan itu harus kita jaga sedemikian rupa, dan salah satunya itu agar air itu bisa bisa tersedia walaupun dalam musim kemarau lah gitu ya, jangan sampai kekeringan. Apa contohnya langkah-langkah yang kita lakukan agar sungai itu air itu dalam keadaan bersih? Satu, tidak melakukan penebangan pohon. Nah, jadi ulah menebang pohon dengan sembarangan. Etika dina ajaran agama Islam, Bu, perang, walaupun kita dalam situasi perang, jangan sampai merusak tanaman. Nah, jadi jangan sampai kita pun dengan seenaknya, dengan sembarangan menebang pohon-pohon itu, ya, merusak lingkungan, merusak pohon. Jadi jangan menebang pohon kita sebagai orang yang peduli lingkungan. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, terutama membuang sampah ke sungai. Nah, ya, barangkali kita sering menyaksikan ya sungai di lingkungan kita itu kotor. Waduh, aya anu miceun eta
micen bantah ke walungan gara Kang Dadung micen bantah ke warungan ya. Terus rak piring nu geus ruksak eta dialungkeun ka walungan ya. Rak piring dialungkeun ka walungan. Kita malu ya, pernah ada satu orang Jerman itu ngebersihan Sungai Citarum, nyegatan sampah ngajaring sampah di Sungai Citarum, eta orang Jerman. Nah, orang TRA katanya gitu. Nah, punten sengaja abdi ceramah membawa topik ini karena kita sebagai umat Islam ya, hal-hal seperti ini adalah ajaran agama sebetulnya yang harus kita tunaikan dengan baik. Jangan kita itu mengaku sebagai seorang muslim tapi ceroboh dalam masalah lingkungan, membuang sampah seenaknya, lunget tidak bertanggung jawab gitu dina motor, sampah di teng-teng, begitu aya walungan dialungkeun gitu kan. Malu lah gitu ya. Jadi tidak melakukan penebangan pohon, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai, tidak membakar sampah, ya. Dan mari kita budayakan menanam pohon. Abi hilap hadisnya Pak Ustadz ya. Dosa besar kalau kita punya lahan dan lahan itu diabaikan, tidak dimanfaatkan, tidak ditanami pohon, dosa besar. Ulah kena misalnya kita punya tanah luas gitu karena memang orang kaya lah, banyak uang gitu ya. Tapi setelah dibeli, setelah dimiliki tanah itu diantep, teu dipelakan, teu diurus gitu ya, dosa. Ini nilainya adalah sejengkal tanah ya, sejengkal tanah pun harus kita manfaatkan. Nah, ibu-ibu terutami, mangga begitu kita punya sepetak tanah ya, sekecil apapun tanah itu kita tanami pohon. Kita tanami pohon ya. Ada kakek tua nanam pohon di Taros, ini zaman Nabi kenaon ke pan aki mageus kolot, geus tareh maot melak tangkal korma kitu nya. Diwalar ku aki-aki nu geus kolot abdi mah melak tangkal teh sanes kanggo abdi. Gitunya kira anak incu, bahkan untuk burung-burung bisa makan dari pohon itu gitu ya. Nah, orang Amerika gara anu sok ngomong lingkungan teh, Eric Weiner mengatakan ketika pohon terakhir ditebang, ketika tetes air terakhir tercemar, ketika ikan terakhir ditangkap, barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang. Orang ahli lingkungan mengatakan. Jadi jangan sampai air itu tercemar. Jangan sampai air itu tercemar dengan limbah gitu ya. Terjangan dengan limbah. Jadi sakali deui kumaha Bu topik ceramah abdi ayeuna teh jihad. Jihad itu bisa dengan dua. Apa Bu nu kahiji? Dengan jiwa al-an. Yang kedua dengan harta al-am. Sedekah atau infak itu agar masuk dalam kategori yang afdol ada 4 yang tadi dibahas. Yang pertama niatnya, motivasinya karena mencari ridho Allah. Yang kedua dengan sesuatu yang kita cintai. Yang ketiga dilaksanakan pada saat kita masih sehat, masih kuat. Jangan menunggu pada saat kita mau menjelang maut gitunya. Sebagaimana disinyalir dalam surat Al-Munafikun ayat 11. Dan yang keempat bersedekah dengan sedekah yang pahalanya mengalir terus walaupun kita sudah meninggal, yaitu sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah itu ada ulama yang memahaminya sebagai apa Bu tadi? Wakaf. Nah, selanjutnya ada salah satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa sedekah yang paling afdal itu dengan apa Bu? Air. Nah, terus diwalar tuh orang teh geuning di urang mah cai geseur gitu. Apa makna sedekah dengan air? Nah,
kita pahami bahwa bersedekah dengan air itu dalam arti luas, dalam arti yang luas. Jadi bagaimana kita itu sebagai umat Islam ikut menjaga supaya air itu dapat tersedia dengan jumlah yang cukup, karena ini adalah nikmat dari Allah, karunia Allah yang harus kita jaga, yang harus kita manfaatkan, yang harus kita syukuri, dan jangan air itu dicemari. Nah, karena dalam prakteknya kita menyaksikan, mungkin kita juga melakukan dengan berbuat sesuatu yang bisa mencemari air, membuang sampah sembarangan gitu ya. Nah, oleh karena itu maka salah satu hal yang harus kita budayakan itu adalah tadi bagaimana kita ikut memelihara pohon-pohon. Karena apa? Dari pohon itu bisa ikut menahan air. Nah, jadi gunung itu nanti kalau pohonnya itu banyak ditebang, kalau datang hujan itu jadi banjir, jadi malapetaka, gitunya tidak bisa menahan air. Karena akar-akar pohon yang besar itulah sebagai satu yang bisa menahan air manakala terjadi hujan. Nah, jadi orang main nama begitu hujan datang banjir, gitunya. Kalau do saminggu 10 oge garing gitunya, sabab kering gitu ya, kurang pohon. Nah, padahal Allah berfirman di dalam surat Rum ayat 41, doharol fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas liyudhiqahum ba'dalladzi amilul alahum yarji'un. Turutan atau si aki-aki walaupun sudah menjelang meninggal geus sepuh melak tangkal korma. Mangga orang sami-sami budayakeun gitu. Tah teras nu lembar katilu mangga Bu cuang aoskeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Surat Nuh Bu, Nuh ayat 10, 11, 12, 13. Taya teh sok dianggo doa minta hujan. Nah ini berkaitan dengan air, Ya munya tadi dia dari air itu Allah menurunkan hujan yang lebat dari langit, ya, dan memperbanyak harta anak-anakmu, keturunan, mengadakan kebun-kebun untukmu. Nah tapi awalnya Fakultu astagfiru, jadi banyak beristighfar. Jadi kadang-kadang masalah air, masalah keturunan, masalah kebun-kebun dan lain sebagainya itu karena keserakahan manusia tadi merusak lingkungan. Jadi beristighfar. Nah, beristighfar. Jadi banyak beristighfar. Kita memohon ampun dari perilaku-perilaku yang memang tidak peduli lingkungan gitu ya, khususnya
Nah, beristighfar itu banyak hal dari setiap dosa yang kita lakukan, dan kita jangan sampai merasa seolah-olah kita itu tidak merasa bersalah, seolah-olah kita tidak merasa berdosa berkaitan dengan aspek lingkungan ini. Karena tadi Ar-Rum ayat 11 itu mengatakan, 31 itu mengatakan, kerusakan di muka bumi itu karena tangan-tangan manusia. Nah, oleh karena itu banyak beristighfar. Bunya ta pribados mah keur alit sok dipupujiankeun ya teh Pak DKM. Mangga geura bade jabian dipupujiankeun, doa minta hujan, doa minta keberkahan. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lihat Ibu. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin banyak beristighfar, Bu. Beristighfar karena mungkin selama ini ya kita banyak dosa. Ya dosa itu mungkin karena menjalankan ibadah sholat lalai. Mungkin karena kita banyak menggunjing ya, berkata-kata yang kurang baik, kurang sopan. Mungkin kita selama ini kurang berinfak, kurang bersedekah, kurang menyantuni anak yatim, dan banyak-banyak lagi dosa dan kehilapan yang kita lakukan. Dan mungkin saja kita tidak menyadari sesungguhnya kita itu juga banyak berdosa karena kita merusak lingkungan. Nah ini, jadi dosa anu mungkin tidak terasa. Sebab kadang-kadang kita umat Islam itu lamun ngomong dosa itu dosa karena maksiat, nyuri, zina gitu nya, memang itu dosa. Tidak sholat, meninggalkan sholat dosa, harus kita tobat. Tapi tersadar ngerusak lingkungan katanya, mendebang pohon seenaknya, aya pohon ditajong katanya, jalan-jalan ke gunung ngerusak pohon-pohon, teu ngarasa dosa. Nah, jadi dosa terluas Bu, bisa wae karena kita tidak peduli dengan lingkungan. Bikin sampah sembarangan, walungan, sungai juga ke tempat sampah, teu ngarasa dosa. Nah, padahal dosa. Nah, kita bolah. Jadi punten ceramahna rada berkaitan dengan masalah lingkungan. Padahal kita betul-betul lah menyadari bahwa nilai-nilai agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nilai-nilai agama Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kita tingkatkan ibadah mahdohnya, termasuk juga ibadah ghair mahdohnya. Ya, yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Nah, kita pangitan waktu tos adan Isya. Mudah-mudahan naon rupihal anu pribados awaskeun dina kesempatan anu ieu janten aya manfaatna kanggo urang sadayana, janten bahan introspeksi kanggo urang sadayana, termasuk pribados anu ngaceramahna lebih peka lagi, lebih peduli lagi terhadap lingkungan, sehingga kita itu bisa menjadikan lingkungan kita itu lingkungan yang betul-betul lingkungan yang Islami lah. Islami dalam arti yang luas. Isin kota Bandung, Sungai Citarum disebut kota tercemar di dunia. Padahal di Batur mah nu disebut sungai teh bersih, Bu. Sungai teh bisa dipakai ibak, kitunya juga urang baheula zaman baheula usum halodo teh mun aribak teh ka walungan. Ayeuna mah teh bisa usum halodo ibak ka walungan, saena kotor, pinuh kuruntah.
Atuh gitulah. Kita pengen Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.